Sahabat, jumpa lagi dengan saya Pak Dangwin di channel Inspirasi dan Motivasi. Apa kabar sahabat? Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu ya. Dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam kehidupan sehari-hari tentu kita tidak terlepas dari interaksi antar sesama manusia sahabat. Baik itu dengan teman, dengan orang tua, dengan guru, dengan rekan kerja, dengan atasan dan lain sebagainya. Dan pada kali ini saya ingin membahas sedikit tentang aturan sosial tidak tertulis ya. Aturan sosial tidak tertulis yang sebaiknya kamu terapkan ketika kamu berinteraksi dengan orang lain. Apa saja? Yang pertama, kamu jangan merencanakan sesuatu di depan orang yang tidak akan kamu ajak. Ya, jadi seandainya kamu ingin merencanakan pergi ke suatu tempat misalnya, apakah itu untuk jalan-jalan atau yang lainnya, jangan sekali-sekali kamu merencanakan di depan orang yang tidak akan kamu ajak. Misalnya kamu sedang berdua nih, ada temanmu satu dan dia ini tidak diajak, tapi kamu merencanakan pas di depan dia. Nah, itu jangan kamu lakukan ya. Jaga perasaannya. Yang kedua apa? Yang kedua, jangan main HP ketika ada seseorang yang sedang berbicara di depanmu. Terutama ketika kamu sedang berbicara dengan orang lebih tua ya sahabat. Kenapa? Tidak sopan. Ya. Ini sebenarnya aturan sosial yang tidak tertulis sahabat, tapi sebaiknya kamu harus terapkan ya ketika berinteraksi dengan orang lain agar kamu dianggap sebagai orang yang baik. Baik, selanjutnya apa? Yang ketiga, jika kamu ditraktir oleh teman. Nah, ini banyak nih ya. Ketika kamu ditraktir oleh teman atau sahabatmu makan misalnya kan, jangan sekali-sekali kamu memilih atau memesan makanan yang lebih mahal dari temanmu yang mentraktir. Ya, kecuali jika dia yang memilihkannya. Ini banyak terjadi sahabat. Saya pernah mengalami. Jadi ketika dia makan seperti biasa gitu kan, tidak ditraktir, dia lauknya cuman ya paling ayam gitu kan, minumnya pun paling teh manis gitu kan, atau teh es ya kan. Tapi ketika dia ditraktir oleh temannya atau ditraktir oleh sahabatnya, dia pesannya berbeda sahabat. Menunya itu mana yang paling mahal, itu dipesannya. Yang sebelumnya dia tidak pernah minum jus, begitu ditraktir pesannya jus ya kan. Nah, ini hati-hati sahabat ya, jangan kamu lakukan ya. Kenapa? Bisa jadi temanmu yang mentraktir ini ya dia juga kan punya kebutuhan yang lain. Jaga perasaannya ya kan. Jangan sampai kita memilih makanan yang lebih mahal daripada makanan yang dipesan oleh yang mentraktir kita. Ingat, tidak sopan namanya tuh ya. Selanjutnya apa? Yang keempat, biasakanlah kita mengucapkan kata maaf, tolong dan terima kasih. Ini udah umum ya, tapi kadang kita lupa. Jadi saya ingatkan kembali. Memang sepele sih, tapi ini pengaruhnya besar sekali sahabat. Ya, seperti yang saya bilang kemarin, ada 3 kata sakti ini kan. Nah, ini termasuk salah satunya ini yaitu minta tolong, maaf dan terima kasih. Yang kelima apa? Yang kelima, selalu kembalikan sesuatu yang kamu pinjam sahabat. Ingat ya. Jadi kalau kita meminjam sesuatu, misalnya hal sepele lah di kantor, kita tak ada pena, kita minjam pena. Jangan lupa kita kembalikan sahabat, ya. Jangan sampai ditagih baru kita kembalikan. Dan ini harus diingat sahabat. Ketika kita lebih dari sekali atau 3 kali meminjam sesuatu kepada teman kita, itu sebaiknya sahabat harus membeli benda tersebut sahabat. Berarti apa? Memang sahabat butuh, ya kan? Jangan sampai kita meminjam lebih dari 3 kali. Sebaiknya kalau udah lebih dari 3 kali, ya kita belilah benda tersebut ya. Selanjutnya apa? Yang selanjutnya ketika kita menelpon seseorang sahabat. Kita menelpon teman
atau seseorang yang ingin kita hubungi, jangan lebih dari 2 kali. Jadi kadang ada nih, kita nelpon misalnya kan, tuh sekali tidak diangkat, berkali-kali, bahkan sampai 5 kali nelpon kan. Nah, jadi kalau ketika kita menelpon 2 kali dan tidak diangkat, oke, stop. Ya, kita harus berpikir, oh mungkin dia lagi jalan. Bisa jadi kan dia lagi membawa kendaraan, kalau ngangkat telepon berbahaya. Atau bisa jadi dia lagi punya hajat. Ada sesuatu yang dia kerjakan sehingga dia tidak bisa menerima telepon kita. Jadi berpikiran positif aja sahabat. Kenapa? Kalau seandainya memang nanti dia sudah nanti pasti akan menghubungi kita kembali, ya. Jangan menghubungi berkali-kali gitu kan, seperti ya ndak elok lah kalau seperti itu ya. Jadi ini sebenarnya aturan sosial yang tak tertulis termasuk sahabat. Ya, sebaiknya kamu lakukan saat berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya apa? Dalam catatan saya di sini, jangan menyela sahabat. Ya, yang nomor 7, jangan sesekali kamu menyela pembicaraan dengan orang lain. Ya kan? Kan sering kita lihat tuh, belum selesai lagi temannya berbicara, dia sudah menyela dulu. Kenapa? Kita tunggu aja sahabat. Tunggu sampai ada momen ketika kamu bisa masuk ke dalam obrolan tersebut. Karena kalau kita menyela ketika seseorang lagi bicara, kita sela, itu kesannya apa? Kesannya kita angkuh, sombong, arogan gitu sahabat. Dominan, dan orang menilai kita jadi tidak baik. Biarkan aja teman kita bicara, misalkan selesaikan dia bicara, baru kita berbicara. Jadi gantian ya. Berbicara itu kan interaksi 2 arah. Ya, jangan hanya kita aja yang ingin bicara. Coba sekali-sekali seperti yang video saya selanjutnya, baiknya kita sekali-sekali menjadi pendengar, ya kan. Jangan hanya ingin didengar, ya. Selanjutnya apa, Bang? Selanjutnya yang ke-8, jika seseorang menunjukkan foto. Nah, ini sering juga nih. Misalnya ada kawan menunjukkan foto. Ah, ini loh fotonya di handphonenya gitu kan. Pas teman kita melihatkan foto tersebut di handphonenya, ya kita lihat aja, oh ini ya gitu kan. Jangan kita geser lagi melihat foto-foto lain di galeri HP-nya, jangan ya. Nanti kan kadang penasaran nih, kita scroll ke bawah, nengok foto yang lain gitu kan. Itu tak sopan, kecuali kita udah minta izin dan dia membolehkan gitu ya. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya yang ke-9 ini ya. Jangan kamu menanyakan hal yang terlalu personal kepada orang yang baru kamu kenal. Ya kan, ini kita baru kenal nih, udah nanya nanti, oh ya gajimu berapa misalnya kan, itu nggak baik sahabat, nggak sopan. Ya, tanya yang wajar-wajar aja lah. Ya kan, namanya siapa, kerja di mana, itu udah yang biasa-biasa. Jangan menjurus ke yang personal. Udah menikah belum, anak berapa, itu kan lebih sifatnya personal, dan itu sebaiknya dihindari ketika kita baru berkenalan dengan orang lain. Nah, ini yang terakhir sahabat. Catat ya. Ketika kamu bertamu, hargai tuan rumah dengan memakan makanan yang sudah dihidangkannya sahabat. Walaupun sedikit. Ya kan? Kenapa? Dengan begitu kita menghargai tuan rumah. Jadi begitu kita bertamu ke rumah seseorang, terus dihidangkan makanan, kita jangan menolaknya sahabat. Ya. Kenapa? Hargai tuan rumah, kita makan walaupun cuma sedikit. Tapi kalau misalnya saya lagi puasa, Bang, gimana? Nah, ini menarik. Jadi kalau kita sedang puasa, nih puasa sunnah ya, puasa sunnah. Ketika kita puasa sunnah, kita bertamu ke rumah seseorang atau kita diundang ke rumah seseorang, dan tuan rumah menyediakan makanan. Jadi ada hidangan makanan. Apa yang harus kita lakukan? Pernah saya dengar ceramah, di ceramah tersebut Ustadz tersebut menyatakan bahwa ya karena kita dihidangkan makanan, ada baiknya kita berbuka saat itu juga gitu. Berbuka, kita makan hidangan yang sudah disediakan oleh tuan rumah, dan kita tetap mendapatkan pahala puasa sunnah kita tersebut sahabat gitu. Ya. Jadi ini penting loh ini.
Ya, nampaknya sepele, tapi ini sangat berpengaruh. Jadi terutama dari tuan rumah sendiri, dia akan sangat merasa dihargai gitu. Kenapa? Dia sudah capek-capek menghidangkan makanan, tapi kita tidak memakan, seolah-olah kita menolak. Coba nanti gimana perasaannya gitu kan? Kalau kita pun berada di posisinya, tentu kita juga akan merasa kecewa. Baik sahabat, demikianlah sedikit berbagi pada hari ini. Terima kasih kepada sahabat yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.